1, 2, 3, go! Senang banget ya Kak, kita masih bisa menyapa Voltagers lagi nih. Bener banget, meskipun kita ketemunya masih online, tapi kakak yakin Voltagers di rumah pasti menanti-nantikan setiap minggu kita bisa online service. Wah, pasti dong Kak. Nah, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita main game dulu nih? Main game? That's cool. Apa tuh gamesnya Kak? Gamesnya tebak gambar. Tebak gambar. Gimana tuh cara mainnya Kak? Oke, cara mainnya setelah ini akan ditampilkan slides potongan gambar. Nah, kalian harus tebak tuh, kira-kira potongan gambar itu adalah gambar apa. Nah, clue-nya Voltagers, jangan gampang percaya apa yang kalian lihat. Gak semudah itu ya. Yeah. Oke, kita coba dari soal pertama. Kira-kira apa nih Kak Michelle? Apa ya? Susah ya kayaknya ya. Susah, belum tentu Voltagers bisa nih. Soal kedua. Apa ya kira-kira ya? Jangan lupa dicatat guys. Apa ya? Lanjut, soal ketiga. Yeay. Ini menurut Voltagers gampang atau susah ya gambarnya? Iya, kita penasaran nih kira-kira Voltagers bisa jawab gak ya? Iya. Dan soal terakhir, soal keempat. Oke. Nah, Voltagers sudah bisa jawab semua kan? Jangan lupa post jawabannya di Instagram Story dan tag @IlkeKidsGMS ya. Ya, @EagleKidsGMS. Kita penasaran nih kira-kira jawaban Voltagers kayak apa ya? Bener atau salah ya? Nah, pastikan semua udah excited kan buat ibadah hari ini? Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, thank you buat sekali lagi kami bisa beribadah. Biar Tuhan yang hadir di ibadah hari ini, kami mau siapkan hati, siapkan tenaga kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan dari ibadah hari ini. Voltagers yang siap mengikuti ibadah, sama-sama katakan amin. Voltagers, let's praise Him! Come on, show Voltagers! Are you ready to praise Jesus? Come on! Put your hands up. Hey. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life. Sing it, come on. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells. Let's dance for Jesus. I got love. I got love. I got love in my life. I got it L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, come on. I got love. I got love in my heart. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love
Jesus, I can do all things. How it is you give me strength. Nothing is impossible to you. God is surrounded. Strongholds are broken. I am living by faith. Are you ready? Shout! Woo! Let's praise Jesus. Tepuk tanganmu tinggi-tinggi seperti ini. Bisa? Ya. Engkau Raja semesta Tuhan. Pencipta semesta, memberi
kekuatannya. Yes Tuhan, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu. Yes, kami tidak ragu Tuhan. Kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari melompat yang paling tinggi. Shout! Amin. Serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja, you sing. Kami rindu Engkau Yesus. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Mari nyanyikan dari hatimu. Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami mau senangkan Engkau Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Katakan Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari selalu bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus, Kau segalanya. Oh Kau serta, mari angkat penyembahan-Mu. Yesus, ku rindu padamu. Nyanyikan dari hatimu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
sepertimu, senangkan hatimu. Katakan mencari sepertimu, senangkan hatimu. Mencari sepertimu, senangkan hatimu. Mari sembah Tuhan, angkat penyembahanmu. Orabakas syukira para 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 para. Oramaya syakara para. Kami rindu Engkau Yesus, kami rindu Engkau bertata. Come Holy Spirit, ku rindu hadiratmu, ku rindu Engkau. Mari tu sembah Yesus, sembah Dia. Orabakas syukira mana. Voltagers, bisa taruh tanganmu di dadamu. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami rindu Engkau, kami cinta Engkau Yesus, tinggal di hati kami. Katakan, Tuhan Yesus, yes, padamu setiap hari selalu bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mencari sepertimu. Sekali lagi ya, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Let's sing. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hati. Lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari selalu bersamamu. Yes Tuhan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu. Nyanyikan lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mencari sepertimu, senangkan hati. Kami mau senangkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari selalu bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Benar Tuhan Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah kerinduan kami. Setiap hari ini doa kami Tuhan, bahwa kami setiap hari selalu ingat akan Tuhan Yesus di hidup ini, selalu ingin bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati hadirat Tuhan yang manis di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Hai Voltagers, Kak Papa kangen banget, benar-benar tadi waktu nyembah ya. Kakak bisa
Ingat gitu ya, momen-momen kita nyembah sama-sama, ngangkat tangan gitu ya. Walaupun nggak bisa ketemu langsung, tapi kakak percaya di rumah kalian bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun nggak ada orang yang lihat, waktu kalian menyembah Tuhan, penyembahan kalian terdengar manis di telinga Tuhan. Ya, gimana kabar kalian akhir-akhir ini? Bisa jadi jawabannya variasi ya, ada yang lagi semangat, ada yang lagi bosen, ada yang lagi ya biasa-biasa aja Kak. Kita mau lihat Alkitab ya, firman Tuhan. Hari ini kita buka di Filipi 4. Kalian kasih tanda, nanti kakak akan kembali lagi ke ayat-ayat ini. Kita akan bahas 4 ayat, di Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Sedikit latar belakang, Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, waktu Rasul Paulus itu sedang ada di dalam penjara. Ditujukan kepada jemaat di kota Filipi. Kata-kata Paulus kepada jemaat Filipi ini adalah kata-kata yang perlu kita ketahui ya, kalau ditulisnya itu dari penjara. Jadi kita bisa semakin menghargai setiap kalimat-kalimatnya. Yang kita akan baca ini adalah nasihat-nasihat terakhir yang menjadi penutup suratnya gitu ya. Jadi sebelum suratnya ditutup, Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat. Ternyata waktu itu Rasul Paulus tahu kalau jemaat di Filipi lagi ada masalah. Masalah-masalah tidak sepakat satu dengan yang lain. Ada jemaat-jemaat itu yang sedang dalam penderitaan, ngalamin masalah. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi begini, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Seorang Rasul Paulus yang dirinya sendiri sedang ada di penjara, gak tahu kapan bisa keluar, gak tahu gimana masa depannya, bisa memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di kota Filipi yang sedang dalam masalah dengan kata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini memberikan kepada setiap kita sebuah pengharapan teman-teman. Apapun yang terjadi sekalipun kita tuh nggak punya alasan khusus untuk bersukacita, di dalam Tuhan kita selalu bisa bersukacita. Di dalam Tuhan selalu ada alasan untuk kita bersukacita. Coba pikirkan sebentar, iya ya, apa ya kira-kira ya kebaikan Tuhan yang aku alami. Paulus di dalam penjara bisa meminta orang lain untuk bersukacita. Paulus bukannya berkata begini, oh kamu lagi punya masalah, sama, aku juga. Tapi ya udahlah, gimana lagi, pasrah, enggak. Tapi Paulus berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kalau misalnya kita lagi ada masalah, suasana di rumah mungkin lagi nggak enak, ada bad mood karena habis salah paham sama mama. Kita nggak salah, kita diomelin misalnya. Begitu kita merasa, aduh suasananya nggak enak, langsung ingat bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jangan biarkan apapun itu berlama-lama. Sedih bentar boleh? Boleh. Khawatir bentar boleh? Boleh. Marah bentar boleh? Boleh. Semuanya cuman boleh sebentar. Yang harus senantiasa adalah sukacita. Amin. Ya, yang hanya boleh bertahan lama itu adalah sukacita di hati kita. Itu nasihat Paulus yang pertama. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya di ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini jemaat lagi dalam masalah. Sudah disuruh bersukacita, diingatkan lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang karena Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Masalah apapun yang terjadi di sekeliling kita nggak boleh mengubah hati kita menjadi jahat. Kalaupun kita lagi kesel, kalaupun kita sendiri lagi ada masalah, contoh, kita lagi nggak enak banget habis tengkar sama temen, chatting gitu ya. Kadang kalau chatting tuh seru banget debatnya, kasih emo dari yang biasa jadi emo marah. Waktu kita sedang dalam masalah-masalah dengan teman kita itu belum selesai, waktu adik kita masuk kamar, waktu kakak kita masuk kamar, mama masuk kamar, hei jangan karena ada masalah hati kita jadi jahat, hati kita jadi ketus, hati kita jadi nggak enak. Orang yang nggak ada hubungannya dengan masalah kita bisa kena akibatnya.
Nah, Paulus tuh ngingetin begitu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hatimu itu loh, jaga supaya tetap baik. Hatimu itu loh, sekalipun di tengah masalah, jaga supaya yang keluar dari hatimu tetap adalah apa yang baik bagi orang lain. Amin. Luar biasa ya nasihat-nasihat Paulus ini. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan begini, ini ayat utama ya, yang kakak akan bahas lebih banyak. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi, janganlah kamu khawatir. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa kok Rasul Paulus bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga? Karena Tuhan Yesus pernah bilang, khawatir itu sia-sia. Bilang sama kakak, sia-sia khawatir itu. Boleh kadang kayak was-was gitu ya, kayak deg-degan. Aduh kira-kira nanti temanku bisa bayan lagi enggak ya, gimana caranya? Aduh mama bisa sembuh enggak ya? Aduh masalahku yang ini kapan ya selesai? Kekhawatiran kita itu firman Tuhan bilang, kita buka ya di Matius 6 ayat 27 bilang begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya begini, siapa sih di antara kamu itu yang gara-gara khawatir jadi baik hidupnya? Jadi ada tambah kebaikan atau ada pertolongan atau ada sesuatu yang ditambahkan, bertambah sehasta aja jalan hidupnya. Artinya dengan kata lain gini loh, sia-sia teman-teman kalau kita tuh khawatir. Kalau hanya berhenti pada aku khawatir, perasaanku nggak enak, cari pelarian atau bahkan ya udahlah diem aja. Kalau kita khawatir harus ada lanjutannya. Gak apa-apa, khawatir bentar gak apa-apa. Tadi Kak Papa bilang gak apa-apa. Siapa sih yang gak pernah khawatir? Kakak aja juga pernah khawatir. Tapi ada rahasianya teman-teman. Gak berhenti sampai dirasa khawatir. Rasul Paulus bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi jadi ada penggantinya, ada terusannya. Tetapi ini loh, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Artinya pray it out. Nyatakanlah di dalam doa, ucapkan doa. Rugi loh kalau kita tuh uring-uringan, gak enak perasaannya, cuman sekedar curhat kanan kiri, hanya bikin kita merasa better sedikit, I just feel a little better. Sudah telepon sama sahabatan, sudah curhatan sama sahabat. Enggak, firman Tuhan bilang khawatir itu langsung lanjutannya adalah menyatakan permohonan keinginan di dalam doa. Pray it out. Jangan disimpan di dalam hati, jangan cuma dipikirkan jadi sebuah kekhawatiran yang gak ada ujungnya. Why don't we pray? Kenapa kita gak ungkapkan kepada Tuhan keinginan kita itu di dalam doa? Kita lihat ya satu ayat yang waktu kakak temukan ayat ini seperti kayak disadarkan. Aduh iya ya gitu ya. Di Yakobus 4 ayat 2 bilang begini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Nah kalau enggak hati-hati ya, kalau Alkitab ini bilang lalu kamu membunuh. Wah kita enggak. Tapi membenci itu sama dengan bunuh. Ya, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Awalnya apa? Pengen sesuatu. Tapi kalau salah jalannya, ujungnya itu malah bertengkar, berkelahi. Lihat, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Wow. Firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak berdoa, ya wajar kamu gak memperoleh apa-apa. Keinginanmu itu kamu gak akan dapat. Karena apa? Karena kamu cuman khawatir.
Karena kamu cuman ngeluh, karena kita ini cuman sekedar curhat-curhat, atau karena kita ini kepancing emosi. Kita lupa bahwa dalam segala hal kita bisa menyatakan keinginan kita kepada Tuhan melalui doa. Kalau kita nggak berdoa, ya kita nggak dapat apa-apa teman-teman. Pray it out. Karena doa itu works. Prayer works. Doa itu ada dampaknya. Doa itu bukan hanya sekadar melempar kata-kata ke udara kemudian hilang. Kakak berdoa karena kakak percaya Tuhan mendengar doa. Kakak berdoa karena kakak percaya Tuhan itu ada. Karena itu setiap saat, setiap waktu ketika ada kekhawatiran, ketika hati ini mulai menginginkan sesuatu, the best way is pray. Yang terbaik adalah bawa di dalam doa, ungkapkan di dalam doa, pray it out. Lihat ya di Alkitab ada satu contoh yang bagus banget. Di Matius 20, ini satu cerita, Matius 20 ayat 29. Kakak bacain lengkapnya ya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta, ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dari ayat-ayat yang kita baca ini kan menemukan sesuatu yang sedikit aneh enggak? Kakak iya. Tapi kemudian kakak sadar, oh ternyata itu rahasianya doa. Tuhan Yesus itu melihat, mendengar. Pertama mendengar dulu ya, ada orang teriak-teriak. "Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang-orang marah, hus, jangan rame-rame. Tapi orang ini gak nyerah, dia benar-benar pray it out, loud lagi. Jadi orang ini benar-benar menaikkan seruannya, doanya tuh dengan segenap hati. Dia bilang lagi, "Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Terus Tuhan Yesus noleh kan kepada 2 orang yang memanggil. Kakak yakin 100% Tuhan Yesus tahu mereka berdua ini buta. Tapi Tuhan Yesus itu masih nanya, "Apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu?" Walaupun Tuhan Yesus Maha tahu, tetap kita perlu menyatakan di dalam doa apa yang menjadi keinginan, kekhawatiran, dan permohonan kita. 2 orang buta ini enggak gini, Tuhan, masa Tuhan enggak lihat? Lihat ini loh, mataku buta, kan Tuhan sudah tahu aku mau apa. Enggak loh. Orang buta ini bilang begini, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Kemudian Tuhan menjawab doa mereka itu persis seperti apa yang mereka minta. Teman-teman, kita itu waktu mengajukan permohonan kepada Tuhan, kita bisa minta dengan spesifik. Kamu pengen apa? "Tuhan, aku pengen papa dan mama berhenti bertengkar setiap hari." "Tuhan, aku pengen papa mama kalau tengkar salah satu ada yang ngalah duluan. Supaya tengkarnya enggak lama-lama dan enggak keras-keras suaranya, aku enggak suka. Tuhan, aku mau di rumahku ada suasana damai. Tuhan, pakai aku ya supaya aku juga enggak kepancing emosi kalau mereka lagi tengkar." Ucapkan doamu dengan spesifik.
Berserulah kepada Tuhan. Seperti orang buta ini. Orang buta ini berseru, kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus itu sanggup. Kalau dia lewatkan kesempatan itu, belum tentu kesempatan itu ada lagi. Makanya walaupun disuruh diam, dilarang-larang gak boleh berseru-seru sama Tuhan Yesus, dua orang buta ini malah tambah keras berdoanya. Kalau kamu benar-benar menginginkannya, kamu akan berdoa dan doamu gak akan biasa-biasa. Kalau enggak, kamu gak benar-benar menginginkannya. Kalau kamu benar-benar menginginkan papa mamamu bisa percaya kepada Yesus, doakan itu dengan segenap hati teman-teman. Berserulah kepada Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali berpikir begini, percuma berdoa. Hey, lebih baik berharap terus kepada Tuhan. Lebih baik terus percaya. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kita mau percaya kepada siapa lagi? Karena Tuhan nggak kelihatan, bukan berarti Tuhan nggak ada. Karena doanya nggak langsung dijawab, bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Kakak menunggu momen di mana papanya kakak bisa benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus itu puluhan tahun juga. Tapi kakak selalu menunggu dengan hati yang percaya karena Allah itu setia. Terutama kalau yang kita minta itu sesuai dengan firman. Misalnya firman Tuhan bilang, kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Pegang itu, janji Tuhan. Amin. Siapa berkenan kepada Tuhan, musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Doakan kalau ada hubungan yang gak baik, jangan diem aja, jangan get used to it. Bawa perkaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, kok gak enak ya hubunganku sama Koko ini akhir-akhir ini kok jadi jauh ya. Dulu kita bisa main bareng, sekarang kita udah sama-sama besar, masing-masing punya kesibukan, setiap ngomong tuh jadi gak enakan selalu. Kalau Koko ngomong aku pasti tersinggung. Jangan dibiarkan teman-teman, bawa permohonanmu di dalam doa bilang, Tuhan aku pengen punya hubungan lebih baik sama Koko. Tuhan aku pengen punya hubungan lebih baik dengan mama. Tuhan aku pengen bisa lebih sabar hadapi adik. Amin. Jangan sia-siakan dan jangan menjadi orang yang meragukan. Kalau ternyata doamu didengar oleh Tuhan. Amin ya. Kayak orang buta tadi ini loh. Tuhan tuh nanya, apa yang kamu kehendaki untuk aku perbuat bagimu? This question, pertanyaan ini ada kepadamu hari ini. High voltagers, Tuhan sedang bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki untuk Tuhan perbuat bagimu? Katakan dengan spesifik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, alright. Jadi kita bisa tidak menyimpan aja apa yang menjadi keinginan kita cuma di angan-angan. Apa yang jadi keinginan kita tuh cara terbaik adalah sampaikan di dalam doa. Dan ini yang luar biasa ayat terakhir ya. Dikatakan kembali lagi ke Filipi. Dikatakan begini. Ayat yang ke-7. Apa yang terjadi setelah kita berdoa? Kalau tadi kan dibilang ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7 ini yang akan terjadi. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekalipun di tengah masalah kamu gak akan kehilangan sukacitamu. Sekalipun di tengah masalah jangan pernah hati berubah jadi jahat. Ada masalah jangan berhenti di hanya khawatir aja. Tapi pray it out, doakan, nyatakan di dalam doa. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu artinya gini loh. Gak masuk akal orang itu bisa mengucap syukur di tengah masalah. Gak masuk akal orang itu bisa tetap bersuka cita sekalipun di tengah masalah. Gak masuk akal orang itu bisa terus berdoa sekalipun kelihatannya doanya belum dijawab. Apa yang gak masuk akal itu ada dalam hatimu, itu namanya iman. Imanmu akan membawa damai sejahtera di hidupmu. Itu yang akan melampaui akal. Ih ya ampun, ternyata Tuhan menjawab doa kita itu cuma seperti membalik telapak tangan. Hatinya diubah.
Hubungannya yang gak enak jadi enak. Loh kok cair gitu aja ya? Tuhan kerjakan terobosan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Setelah kita berdoa, hati kita bisa punya damai sejahtera. Karena apa? Karena Dia yang mendengar doa kita adalah Allah yang setia. Karena Dia yang mendengar doa kita adalah Allah yang paling mencintai kita. Sehingga kalau misalnya keinginan kita itu enggak dijawab, itu artinya Tuhan sudah punya sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berguna buat kita dibanding apa yang kita doakan. Setuju enggak? Yes. Kalau kakak boleh bersaksi ya, kakak menoleh ke belakang, menoleh itu maksudnya mengingat-ingat apa yang aja yang udah pernah kakak doakan dari masa-masa kakak SD, SMP, karena kakak udah kenal Tuhan dari kecil ya. Izinkan kakak tutup dengan satu kalimat ini. Tuhan menjawab doa melebihi keinginan kakak. Tuhan mengerjakan jauh melebihi apa yang bisa kakak doakan bahkan. Itu loh Tuhan kita. Karena itu kakak tidak pernah ragu untuk berdoa. Jangan pernah merasa Tuhan itu jauh teman-teman. Tuhan itu cuma sejauh doa kita. Waktu kita berdoa seketika itu juga kita akan sadar bahwa Dia ada dan Dia dekat. Ada satu lagu buat kakak, ini lagu lama, tapi buat kalian bisa jadi lagu baru. Kakak mau ajarkan ya buat kalian. Kata-katanya bagus. Kakak bacain kata-katanya dulu ya. Kata-katanya begini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Karena itu berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yuk kita berdoa sama-sama. Kakak kasih kesempatan untuk kalian membawa apa yang menjadi kekhawatiran hidupmu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi ketakutanmu, apa yang menjadi sesuatu yang gak enak di hatimu. Bawa itu di dalam doa. Naikkan doamu dengan spesifik. Berserulah kepada Tuhan. Kalau itu ada sesuatu yang berat, berseru, Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, aku minta kepadamu. Berserulah di dalam doa. Bahkan waktu kamu berdoa pun kamu bisa berdoa dengan suara yang keras. Hari ini kakak juga akan berdoa, Tuhan Yesus,
Dengarkan setiap doa jemaat Voltage dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, berikan sebuah iman kepada setiap kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dekat dan Kau mendengar doa kami. Kinda bayara bayara la bayara baya sekiri de bayara la 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 namo. Berdoalah jemaat, berdoalah saat ini. Ambil waktu untuk berdoa. Kakak berdoa sepakat dengan kamu dimanapun kamu berada. Kinda bayara bakara bakara bayara bakara bayara raya la bayara namo. Kira rada bayara bakara bayara 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 rada berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Nyanyikan sekali lagi. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat kasih setia dari Tuhan Yesus, cinta yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan menolongmu berdoa, memberikan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah tanpa tuduhan, untuk mendapatkan pertolonganmu tepat pada waktunya. Jadikan kami orang-orang yang berani berseru di dalam doa kepada Allah, bahkan untuk hal-hal yang mustahil sekalipun Tuhan. Kami minta ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang punya iman untuk percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang mendengarkan doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kami bisa doakan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.